Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang salah satu topik mata kuliah pangan utama, yaitu tanaman jagung atau ZMySL. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fitri Ekawati, salah satu dosen di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Selamat menyimak ya, semoga bermanfaat. Siapa yang tidak tahu jagung? Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah petani tentunya tidak asing dengan tanaman jagung. Jagung merupakan salah satu komoditas tanaman pangan, yang mana tanaman pangan ini adalah komoditas yang prioritasnya adalah kandungan karbohidrat. Di Indonesia, jagung adalah komoditas penting nomor 2 setelah padi atau beras. Nah, ada banyak manfaat dari jagung, sehingga sering disebut jagung itu memiliki manfaat yang multiguna. Di antaranya, yang pertama, jagung itu bisa digunakan sebagai bahan pangan. Bahan pangan di sini artinya bisa dikonsumsi manusia untuk diambil kandungan karbohidratnya. Misalnya jagung bakar, jagung rebus, kemudian ada beberapa makanan yang menggunakan bahan baku jagung sebagai bahannya. Kemudian manfaat yang kedua itu jagung digunakan sebagai pakan ternak. Lalu jagung bisa digunakan sebagai bahan baku berbagai industri. Salah satunya adalah industri bioetanol. Kemudian jagung bisa digunakan sebagai benih. Untuk bioetanol, kandungan bioetanol dari komoditas jagung dibandingkan dengan komoditas lainnya. Dalam hal ini komoditas lainnya itu seperti ubi kayu, ubi jalar, dan sagu. Ternyata jagung itu memiliki kadar gula dalam bahan baku yang lebih tinggi dibandingkan dengan 3 komoditas lainnya. Sehingga jumlah hasil konversi bioetanolnya juga lebih besar. Itu artinya peluang pengembangan jagung di Indonesia itu sangat besar dan bisa dibuat industri bioetanol. Nah, jenis-jenis jagung yang ada itu ada 3. Yang pertama itu adalah jagung hibrida, yang kedua itu adalah jagung komposit, dan yang ketiga adalah jagung transgenik. Nah, apa itu jagung hibrida? Jagung hibrida itu merupakan jagung yang biasa dikenal sebagai jagung F1, di mana hibrida ini dihasilkan dari hasil persilangan antara 2 tetua yang memiliki karakter unggul. Biasanya F1 ini lebih unggul dibandingkan dengan kedua tetuanya atau disebut juga dengan heterosis. Nah, keunggulan dari varietas jagung hibrida ini adalah produksinya tinggi, bisa mencapai 8-12 ton per hektar. Kelemahannya, jagung hibrida itu harganya lebih mahal, kemudian hanya bisa ditanam sekali. Kenapa? Karena jika jagung hibrida ditanam, hasil panen yang ditanam kembali, maka akan mengalami segregasi. Sehingga nanti akan bervariasi di generasi F2. Tentunya akan menurunkan produksi dari jagung hibrida tersebut. Nah, contoh jagung hibrida yang ada di Indonesia itu adalah varietas BC dan Pioneer. Kemudian jagung komposit itu adalah jagung yang benihnya itu diambil dari pertanaman sebelumnya. Jagung komposit ini berasal dari campuran beberapa varietas setelah dia melalui beberapa seleksi massa hingga
stabil. Keunggulan dari jagung komposit itu bisa ditanam berulang-ulang. Namun kelemahannya produksinya itu lebih rendah jika dibandingkan dengan jagung hibrida. Produksinya itu kisaran antara 3 sampai 5 ton per hektar. Jauh sekali ya dibandingkan dengan varietas hibrida. Contoh varietas komposit adalah varietas jagung Arjuna dan Bisma. Lalu yang terakhir itu adalah jagung transgenik. Apa itu transgenik? Transgenik ini adalah jagung yang dihasilkan melalui proses rekayasa genetika atau melalui proses transfer gen dari makhluk hidup lain. Biasanya jagung transgenik ini adalah jagung yang memiliki ketahanan terhadap penyakit atau ketahanan terhadap hama, kemudian biasanya jagungnya itu produksinya sangat tinggi. Nah, contoh jagung transgenik itu adalah jagung BT atau Bacillus thuringiensis, kemudian ada jagung terminator. Nah, keunikan dari tanaman jagung itu terletak pada bunga jagung. Kenapa? Yang pertama itu karena tanaman jagung itu termasuk ke dalam tanaman berumah satu atau diistilahkan dengan monoseus. Apa itu monoseus? Monoseus itu adalah bunga jantan dan bunga betina berada dalam satu tanaman. Meskipun pada tanaman jagung posisinya terpisah, di mana bunga jantannya itu terletak di bagian ujung tanaman atau biasa disebut dengan tasel. Kemudian bunga betinanya itu adalah tongkol. Kemudian keunikan dari bunga jagung adalah tanaman jagung ini termasuk ke tanaman jenis protandri. Nah, apa itu protandri? Protandri itu adalah bunga jantan atau tasel atau serbuk sarinya itu antesis lebih dulu kurang lebih 1 sampai 3 hari sebelum bunga betinanya silking atau muncul. Kemudian tanaman jagung itu tergolong ke tanaman menyerbuk silang atau cross pollinated crop, di mana sebagian besar itu kurang lebih 95% serbuk sari tanaman jagung yang menyerbuki tongkol-tongkol jagung itu berasal dari tanaman lain, bukan berasal dari serbuk sari di satu tanaman tersebut. Jadi itu adalah keunikan dari bunga jagung. Berikutnya adalah klasifikasi jagung berdasarkan bentuk dan struktur bijinya. Yang pertama ada jagung mutiara atau flincorn. Jagung mutiara ini ciri-cirinya bijinya bulat, licin, dan mengkilap, kemudian keras seperti mutiara. Lalu bagian pati yang keras itu biasanya terletak di bagian atas biji. Nah, pada saat masak, bagian atas bijinya itu mengkerut bersama-sama sehingga permukaan biji bagian atas itu akan licin dan bulat. Nah, jagung jenis mutiara ini biasanya adalah jagung yang paling banyak disenangi oleh petani. Yang kedua itu adalah jagung gigi kuda atau dendcorn. Ciri-cirinya bijinya besar, pipih dan berlekuk. Bagian pati yang keras itu letaknya pada sisi biji. Kemudian bagian pati yang lunak itu letaknya di bagian tengah sampai ke ujung biji. Lalu saat biji kering biasanya pati lunak akan kehilangan air lebih cepat dan mengkerut sehingga akan terjadi lekukan pada bagian atas biji. Jagung manis atau biasa dikenal dengan sweet corn. Nah, jagung manis ini bijinya itu bentuknya keriput dan transparan ketika dia sudah masak. Nah, saat belum masak biasanya kadar gulanya lebih tinggi dibanding dengan pati. Makanya jagung manis itu biasanya dipanen ketika masih muda
untuk dibuat atau dikonsumsi, seperti dibuat jagung bakar, jagung rebus, atau bahan baku pembuat makanan lain. Nah, kandungan gula jagung manis ini 4-8 kali lebih tinggi dibandingkan dengan jagung normal pada saat berumur 18-22 hari setelah penyerbukan. Kemudian ada jagung pot. Jagung pot ini adalah jagung yang paling primitif, terbungkus oleh glum atau kelobot yang ukurannya kecil, dan dia biasanya tidak dibudidayakan secara komersial sehingga tidak banyak dikenal. Ada jagung brondong atau popcorn, bijinya itu ukurannya kecil-kecil. Endosperm biji itu mengandung pati keras dengan proporsinya lebih banyak dan patinya lunak dalam jumlah sedikit terletak di tengah endosperm. Apabila dipanaskan, uap akan masuk ke dalam biji yang kemudian membesar dan pecah atau pop. Nah, jagung jenis ini yang biasa digunakan untuk membuat makanan seperti popcorn. Ada yang terakhir jagung pulut atau waxicon. Nah, jagung pulut ini kandungan patinya hampir 100% adalah amilopektin. Klasifikasi jagung berdasarkan kandungan protein dan minyak. Ada jagung KPM, yaitu Quality Protein Maize. Jagung KPM ini memiliki kandungan protein lisin dan triptofan yang tinggi di dalam endospermnya. Kemudian yang kedua itu jagung dengan kadar minyak tinggi. Jadi dia memiliki biji dengan kandungan minyak lebih dari 6%, sementara sebagian besar jagung kadar minyaknya itu hanya 3,5-5%. Kemudian yang terakhir itu adalah klasifikasi jagung berdasarkan umur. Ada 3, ada jagung yang berumur pendek jika umurnya itu kisaran antara 75-90 hari setelah tanam. Kemudian ada jagung yang berumur sedang jika kisaran umurnya itu besar dari 90-120 hari setelah tanam. Dan yang ketiga itu adalah jagung berumur panjang apabila umurnya itu besar dari 120 hari setelah tanam. Baik, sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Nah, video ini merupakan video pemula, di mana video ini dibuat karena tugas dari pelatihan yang diselenggarakan oleh OnEdumind. Semoga bisa membuat video-video pembelajaran lainnya. Jangan lupa ya di subscribe, di like, dan di komen. Thank you.